Demam berdarah merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus Dauch dan yang disebarkan oleh nyamuk, terutama spesies nyamuk Aedes aegypti. Menurut World Health Organization, Asia menempati peringkat pertama dengan 70% infeksi demam berdarah setiap tahunnya. Demam berdarah menjadi penyebab utama kesakitan dan kematian di Asia Tenggara, dengan 57% dari seluruh kasus demam berdarah di Asia Tenggara terjadi di Indonesia. Berdasarkan Profil Kesehatan Indonesia 2021, jumlah kasus DBD yaitu sebanyak 73.518 dengan jumlah kematian sebanyak 705. Dan kasus DBD Kabupaten Sleman pada tahun 2022 mengalami kenaikan dari tahun 2021. Pada tahun 2021 terdapat 282 kasus DBD, sedangkan pada tahun 2022 meningkat menjadi 330 kasus. Karena masih rendahnya penerapan perilaku PSN dan kurangnya penerapan 3M. Oke, di sini aku akan melakukan penyuluhan tentang kesehatan pencegahan demam berdarah pada mahasiswa. Di sini aku pakai medianya leaflet ya. Demam berdarah sendiri itu merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus Dauch atau disebarkan oleh nyamuk, terutama spesies nyamuk Aedes. Misalnya terdapat pada bak mandi. Tujuan aku tuh hadir untuk mengajak mahasiswa melawan nyamuk demam berdarah. Dengan edukasi seru, kita pelajari cara mudah cegah DBD lewat 3M+. Ciptakan kampus bersih dan sehat, jadi pahlawan kesehatan bersama. Terus, apa itu demam berdarah sendiri? Demam berdarah adalah penyakit infeksi akibat virus yang menular melalui gigitan nyamuk. Penyakit ini menimbulkan gejala demam tinggi, sakit kepala, serta nyeri tulang pada otot dan otot. Bagaimana cara penularannya? Yang pertama itu dengan gigitan nyamuk Aedes. Cara penularan demam berdarah adalah melalui gigitan nyamuk betina Aedes yang membawa virus. Terus yang kedua itu ibu hamil ke janin. Selain melalui gigitan nyamuk, virus Dauch juga dapat menular dari ibu hamil kepada janin. Untuk gejala demam berdarahnya sendiri, yang pertama itu demam berlangsung selama 3 hari. Yang kedua itu lemas. Yang ketiga sakit kepala hebat. Yang keempat itu nyeri di bagian belakang mata. Yang kelima itu sakit otot dan sendi. Yang keenam hilang nafsu makan. Yang ketujuh mual muntah. Yang kedelapan itu ruam kemerahan yang timbul atau tidak timbul. Untuk pencegahan 3M plusnya itu menguras tuh kayak kita tuh menguras bak gitu ya, kamar mandi di bak. Terus yang kedua itu menutup tuh kayak di bak juga kan ada ember. Nah itu bisa kita tutup biar nggak ada kayak jentik-jentik nyamuk itu. Terus yang ketiga itu mendaur ulang. Kayak kita tuh mendaur ulang sampah misalnya, kayak gitu. Terus apa itu plusnya? Yang pertama itu memelihara ikan pemakan jentik nyamuk. Yang kedua itu menggunakan obat anti nyamuk. Dan yang ketiga itu gotong royong membersihkan lingkungan. Yang keempat, periksa tempat-tempat penampungan air. Selanjutnya meletakkan pakaian bekas, pakaian dalam wadah tertutup, dan memperbaiki saluran dan talang air yang tidak lancar. Yang terakhir itu menanam tanaman pengusir nyamuk. Dari sini ada yang mau bertanya? Ada Kak. Betul. Tempat di mana aja yang bisa jadi sarang nyamuk Aedes? Untuk tempatnya sendiri itu ada bak mandi, terus ada tempat penyimpanan air minum, terus yang selanjutnya itu bisa kaleng kosong, terus plastik bekas minum air, sama ban bekas, sama kontainer. Ada pertanyaan Kak? Oke, di sini aku pengen nanya Kak, jadi apa dampak demam berdarah yang tidak ditangani dengan baik? Oke, ini aku akan menjawab ya Kak, izin ya Kak. Jika demam berdarah tidak ditangani dengan baik dapat menyebabkan komplikasi serius seperti penurunan jumlah trombosit dalam darah yang dapat mengakibatkan pendarahan seperti mimisan, bintik merah di kulit, dan pendarahan pada saluran cerna. Itu. Sudah menjawab? Iya, sudah. Oke. Makasih ya Kak, udah mau ikut penyuluhan kami. Iya, Makasih.